Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da. Kali ini kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bersama kami, beliau Bapak Hasanuddin Reza. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Mataul Anwar Cintamulya. Selain itu juga beliau selaku Ketua Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Provinsi Lampung, dan juga banyak lagi kegiatan-kegiatan yang diikuti. Nah, bicara kemerdekaan ini mungkin perlu kita bahas atau akan kita bahas. Apa sih makna kemerdekaan itu sendiri, Pak Hasan? Ya, kemerdekaan itu sendiri berarti adalah kita bebas, utamanya adalah bebas dari penjajahan kolonial. Kalau di era yang dulu ya, karena selama hampir 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda, kemudian 3,5 tahun kita dijajah oleh pendudukan Jepang. Nah, untuk sekarang ini kemerdekaan tentu memiliki makna penting bagi segala aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena merdeka itu berarti kita bebas untuk bernegara, berbangsa, kemudian juga membangun peradaban sesuai dengan paradigma berpikir nenek moyang kita dan juga kultur budaya yang dulu. Dan kemerdekaan juga berarti kita bisa menentukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tanpa harus terganggu dengan tekanan dari bangsa yang lainnya. Ya, berarti intinya begini, apa memang kemerdekaan itu hanya merdeka dari penjajahan atau pendudukan negara asing, atau bagaimana yang menurut Bapak secara umum itu? Sebetulnya kalau kita bicara tentang merdeka itu tentu juga tidak harus terkait dengan pendudukan atau penjajahan bangsa asing, tetapi juga terkait dengan prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai bangsa itu dapat terus memelihara tradisi luhur bangsa kita. Artinya ketika nilai-nilai luhur bangsa kita sudah mulai tercederai, misalnya hari ini, bahwa konsepsi bernegara kita yaitu yang disepakati oleh para founding father kita sepakat untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai harga mati, maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mencederai dari komitmen itu juga itu merupakan ancaman atau dalam bentuk penjajahan. Artinya penjajahan itu tidak harus berangkat dari ancaman negara luar, tapi bisa saja dalam bentuk ideologi yang kemudian merusak, menggerogoti sehingga anak-anak bangsa kita tidak tahu sejarahnya sendiri. Nah, itu juga hari ini banyak terjadi, sehingga berangkat dari beragamnya kebebasan ideologi, kemudian pengembangan demokrasi yang luar biasa, maka saya kira kita juga bisa saja di era kemerdekaan ini masih terancam juga dengan ideologi-ideologi yang mengancam tatanan. Sebetulnya kita masih terjajah, betul. Atau dijajah. Oke, ini menjadi penting dan menarik karena memang akhir-akhir ini masyarakat kita, khususnya para anak-anak didik kita itu atau mungkin dijauhkan dari sejarah, atau memang mereka tidak peduli sejarah, atau sistem yang ada, atau sistem pendidikan, atau mungkin sistem pengetahuan. Kalau pendidikan enggak ya, kalau dulu itu kan orang sekolah nggak sekolah tahu bela negara, tahu kenegaraan, tahu batas-batas bernegara. Tapi hari ini justru anak-anak itu kita wajib sekolahkan, tapi kok malah merosot gitu menurut saya. Ya, saya kira literasi tentang perjuangan bangsa ini harus dipertegas lagi ya oleh negara. Dalam hal ini literasi tentang sejarah perjuangan bangsa kita itu menjadi sangat substansial untuk kemudian dikemas sehingga generasi muda ini benar-benar paham dan mengetahui. Kenapa? Karena bangsa yang besar itu tentu bangsa yang menghargai akan sejarah. Nah, sementara saat ini saya kira banyak generasi muda yang karena keterbatasan informasi dan lain sebagainya, atau mungkin pemerintah sedikit kurang memberikan perhatian terkait dengan aspek sejarah bangsa ini, tentu ini tidak bisa dipersalahkan juga ketika misalnya rasa nasionalisme dan patriotisme dari sebagian generasi muda sudah mulai luntur. Mereka menganggap
hidup di negara Indonesia ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu kita tahu sejarahnya seperti apa, dan ini sangat memprihatinkan. Menurut Anda, menurut Bapak, ini faktor utama atau faktor pendukung bahwasanya warga kita semakin jauh dari sejarah, tidak paham sejarah, tidak peduli dengan sejarah. Ini faktornya apa? Selain kalau pendidikan, saya yakin masih tetap ada pendidikan kesejarahan dan lain sebagainya. Faktor utamanya itu apa? Apa memang pola pikir mereka, atau memang faktor gerusan daripada pemikiran asing, atau faktor yang lain? Ya, saya kira yang pertama adalah tadi sudah disebutkan, sebetulnya persoalannya adalah di lini pendidikan di awal. Kenapa? Karena anak-anak mengetahui sejarah perjalanan bangsanya tentu diawali dari proses pendidikan. Nah, kalau kita lihat dari struktur kurikulum yang ada, memang agaknya persoalan kurikulum ini juga menjadi salah satu sumbangsi terbesar sehingga generasi muda tidak kenal sejarah. Contoh, kalau dulu kelas 4, kelas 5 itu mereka anak-anak yang di sekolah SD atau MI, mereka sudah belajar apa yang disebut dengan pelajaran PSBB ya. Jadi pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Kemudian ada PMP, pendidikan moral Pancasila dan seterusnya. Saya kira ini hal-hal yang saya kira sangat penting untuk ditumbuh kembangkan kembali, meskipun mungkin dalam konteks yang lebih kekinian. Intinya bahwa anak di usia dini itu harus dikenalkan dulu dengan paradigma berpikir dan juga kultur budaya bangsanya memang betul-betul sangat agung. Kemudian sejarah perjuangan, utamanya bahwa kita merdeka ini juga hasil daripada perjuangan para pejuang yang telah mendahului kita. Mereka berjuang bukan hanya dengan harta benda, bahkan nyawa sekalipun. Nah, ini saya kira melalui pelajaran-pelajaran seperti PSBB, kemudian PMP, nanti anak-anak muda ini akan kita berikan pembekalan sejak dini, pemahaman tentang pentingnya memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, peran pemerintah saya kira menjadi sangat penting, begitu juga peran kalangan akademisi. Jadi peran pemerintah itu hadir dalam kebijakan-kebijakan, misalnya bagaimana menata kurikulum agar di dalam kurikulum itu ada nuansa satu, religiusitas di dalam kehidupan berbangsa, kemudian rasa patriotisme dan nasionalisme, seperti misalnya adanya pelajaran khusus yang terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, saya kira kita semua memiliki kewajiban ya, mulai dari keluarga, kemudian lembaga pendidikan, bahkan juga pemerintah, untuk bagaimana menumbuh kembangkan lagi rasa nasionalisme dan patriotisme. Menarik dari kata-kata religi. Hari ini justru malah terkesan pendidikan non formal yang tidak menyertakan pendidikan sejarah seperti di pesantren. Ini pesantren tanda kutip ya, tanda kutip pesantren yang memang mengikuti jejak para pendiri negara kita, Mbah Hashim dan lain sebagainya. Katakan pesantren salaf dan lain sebagainya. Ini meskipun mereka tidak ada pelajaran seperti PMP, PPKN, tidak ada pendidikan kewarganegaraan, tetapi justru mereka itu punya rasa bela negara yang cukup kuat. Ini ada nilai histori atau apa mungkin yang? Ya, pertama memang ada nilai histori bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang dideklarasikan atau katakanlah proklamasi itu tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu sebetulnya titik kulminasi dari perjuangan seluruh komponen bangsa tanpa melihat latar belakang agama, etnis, suku dan lain sebagainya. Nah, kemudian memang pesantren sendiri dan juga madrasah tidak bisa dipisahkan karena ada sejarah panjang, misalnya sejarah perjuangan bangsa Indonesia terkait dengan perang 10 November misalnya. Itu tidak terlepas dari peran beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya. Itu harus diakui sebuah realitas bahwa kalangan santri dan pesantren itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa kenapa para santri itu mereka lebih memiliki sense of belonging atau rasa memiliki yang tinggi terhadap bangsanya? Karena mereka selama di pesantren selalu diajarkan, diingatkan oleh para guru, para kiai bahwa hubul waton minal iman.
Nah, sementara di sekolah-sekolah yang lain mungkin aspek-aspek seperti itu kurang ditemukan, sehingga kadang kita menjadi sangat lucu. Misalnya kepedulian kita sebagai umat Islam itu lebih peduli misalnya dengan kondisi dan situasi di negara lain. Kita berdonasi, mengajak berdonasi, tapi ketika terjadi musibah di negeri ini seperti tidak ada suaranya. Nah, ini yang saya kira ini terbalik. Mestinya sebelum kita memperhatikan, mendukung, menyokong terhadap penderitaan dan apa yang terjadi di luar negeri, tentu kita yang harus menjadi prioritas justru bangsa kita sendiri. Satu contoh sekarang, ini banyak sekali harusnya yang bisa dilakukan oleh segenap komponen bangsa, termasuk juga lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial, untuk bagaimana membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Tapi faktanya justru ini tidak seramai ketika misalnya ada isu di Timur Tengah, ada isu Palestina, ada isu Rohingya dan lain sebagainya. Ini ada apa sebetulnya? Nah, ini yang saya kira harus kita evaluasi bersama segenap komponen bangsa, sehingga sekali lagi rasa nasionalisme dan patriotisme itu harus kembali dimiliki oleh generasi muda. Oh ya, saya masih ingat ketika di pondok, meskipun kiai saya itu nggak pernah pakai celana atau tidak pernah pakai dasi merah putih dan lain sebagainya, beliau setiap kali memberikan wejangan ketua ini pasti selalu mengingatkan sejarah. Kemudian ketika ada polemik-polemik atau isu-isu politik, isu-isu nasional, ini terkesan kaum pesantren ini lebih respect untuk bukan mengikuti tapi untuk membentengi terhadap anak-anak. Artinya doktrin dari keluarga, baik itu keluarga di rumah tangga atau keluarga di sekolah atau keluarga di pesantren ini sangat sangat menentukan ya Pak. Ya, saya kira betul sekali bahwa apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di pondok pesantren, diajar oleh kiai kepada para santrinya, itu tentu menjadi satu hal yang oleh para santri menjadi pegangan. Jadi ketika santri mengajarkan pentingnya cinta tanah air, santri diajarkan tentang bagaimana kita harus mencintai para pahlawan, tentu mereka ini akan diingat sepanjang hayatnya. Sehingga ini yang menyebabkan kalangan santri rasa nasionalisme dan patriotismenya lebih tinggi, karena memang sudah dipupuk sejak dini, sejak mereka belajar di pondok pesantren. Terakhir, pesan kemerdekaan Pak Hasan mungkin untuk publik. Ya, saya kira kemerdekaan itu pertama harus kita syukuri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita terus meningkatkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kemudian yang kedua adalah mari kita pupuk rasa nasionalisme dan patriotisme. Kenapa? Karena itulah satu-satunya hal yang bisa membentengi kita dari ideologi-ideologi asing maupun ideologi-ideologi yang akan merusak tatanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemudian daripada itu, insya Allah dengan kekompakan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, maka bangsa Indonesia kelak menjadi bangsa yang besar. Walaupun hari ini kita menghadapi beragam musibah dan lain sebagainya, tapi insya Allah sekali lagi dengan kekompakan dan kemudian mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa, maka Indonesia akan terlepas dari segala-segala yang ada, yang kemudian hari Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan diperhitungkan di tengah-tengah banyak pergaulan internasional. Amin. Oke, terima kasih. Intinya merdeka adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan para pejuang. Maka untuk itu tetap harus kita ingat siapa yang memberi, yaitu Allah, dengan cara bersyukur, dan siapa pula yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Jangan sampai pemberian Allah ini kemudian diambil kembali. Jangan sampai para pejuang-pejuang kemudian murka dan tidak meridhoi kepada kita selaku generasi selanjutnya atau anak turunnya. Terima kasih. Salam merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.